Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada edisi 40 hari masa Prapaskah ini, kita boleh bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Efesus, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-8 dan 9 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, ada seorang tukang kayu yang ingin membuat sebuah meja dan kursi untuk rumahnya. Kemudian ia pergi ke hutan dan mendapati banyak sekali sisa-sisa batang pohon yang kering tergeletak, bekas penebangan hutan secara liar. Ketika melihat banyaknya kayu tersebut, ia berpikir bahwa kayu-kayu ini selayaknya dibakar saja. Namun ia mengambil 5 batang kayu ini, membawanya pulang, memotong-motong sesuai ukuran yang ia inginkan, menyambungnya dengan rapi, mengamplasnya supaya rata dan lembut, mengecat warna yang ia inginkan, dan pada akhirnya jadilah meja dan kursi sehingga dapat digunakan keluarganya di rumah. Kayu-kayu tersebut menggambarkan kita, di mana kehidupan kita sebagai manusia seharusnya mendapatkan hukuman dari Allah atau dibakar. Namun Allah yang digambarkan sebagai tukang kayu mengambil dan memilih sebagian dari kita yang tidak layak, dibentuk dan dipakainya untuk kemuliaannya serta mendapatkan keselamatan. Ketika membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, Paulus menjelaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang mati secara rohani dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, berbuat dosa, mengikuti keinginan dunia, dan mentaati kuasa roh jahat, sehingga layak dihukum. Mungkin mereka melakukan kebaikan dengan menolong sesama, peduli terhadap orang lain, mengasihi keluarga, bahkan memberikan segalanya untuk Tuhan. Namun jika kerohanian dan kesadaran hatinya tetap mati, apapun yang dilakukan tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan telah memilih sebagian orang yang tidak layak dan patut dihukum untuk dihidupkan kerohaniannya dan menjadi umatnya. Walaupun sebesar dan seberat apapun dosanya, Allah tetap mampu mengampuni umatnya melalui penderitaan dan kematian Yesus anaknya di kayu salib. Hal ini adalah kasih karunia terbatas dan anugerah yang tidak dapat ditolak oleh orang-orang pilihannya sehingga dapat selamat. Siapakah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia ini? Tentu pada saat ini adalah kita, yang dimampukan Allah untuk percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Untuk meresponi atas anugerah ini, kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan tulus, baik segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita, dan berusaha meninggalkan dosa-dosa yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Selain itu, kita juga bersyukur dengan cara melakukan kebaikan kepada orang lain, mau menolong sesama, peduli kepada orang yang berkesusahan, dengan senang hati mau melayani Tuhan dalam setiap kemampuan yang kita miliki. Dan kita tetap menyadari untuk tidak memegahkan diri, karena keselamatan yang telah kita terima adalah anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana sekian banyak orang yang ada di dunia ini. Engkau memilih kami untuk menjadi umat-Mu. Hal ini terjadi bukan karena usaha kebaikan kami, melainkan karena anugerah-Mu. Dan salah satu tandanya kerohanian kami menjadi hidup dan sadar akan Engkau. Untuk meresponinya,
mampukan dan layakkan kami untuk melayani-Mu, sehingga Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.